Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-mujallad al-awwal. Di malam ini kita membahas pembahasan yang ada di halaman 47. Insyaallah kita selesaikan percakapan yang ada di halaman 47 sampai halaman 48. Silakan semuanya membuka buku panduan PDF Durusul Lughah kita. Ya. Di sini di halaman 47 ada pelajaran baru, Ad-Darsut Tasya'. Di Ad-Darsut Tasya' pelajaran ke-9, di sini banyak sekali ilmu baru yang perlu kita ketahui. Setelah beberapa kaidah berlalu kepada kita terkait dengan huruf jar, mudhaf, mudhafun ilaih. Di malam ini kita akan bahas pembahasan yang teramat penting juga dalam membaca kitab Gundul. Sebelum itu, kita selesaikan dulu membaca percakapan atau cerita yang ada di sini. Setelah itu baru kita menjelaskan kaidah yang ada. Baik, semuanya seperti biasa mengikuti. Ad-Darsut Tasi'u. Ad-Darsut Tasi'u. Ad-Darsut Tasi'u. Ad-Darsut Tasi'u. Al-Alif. Al-Alif. Man hazar rajulu. Man hazar rajulu. Apa artinya? Siapa laki-laki dewasa ini? Ar-rajul asalnya itu, tapi karena sudah ada hadza dia jadi ini. Paham? Nggak mungkin ini itu. Ya kan? Siapa laki-laki dewasa itu ini? Kan membingungkan. Jadi kalau sudah ada hadza, maka dia berarti artinya ini. Tapi kalau tidak ada hadza, ar-rajul artinya itu. Baik, huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Apa artinya? Dia adalah Abbas. Dia adalah si Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Apa artinya ini? Hah? Abbas adalah seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Si Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Ya, coba semuanya. Si Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Tajirun pedagang, ghaniyun yang kaya. Si Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Artikan. Si Hamid seorang mudarris artinya guru. Ya, guru laki-laki. Menterjemah satu saja, jangan berubah-ubah. Hari ini guru, besok pengajar, besok. Jangan berubah-ubah supaya kita satu kata dan kompak. Baik. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Artikan. Si Hamid adalah seorang guru yang baru. Mahaza. Artikan. Apa atau siapa? Siapa bahasa Arabnya apa? Man. Kalau ma? Apa? Apa itu fungsinya ma? Untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Haza tuffahun. Haza tuffahun. Apa artinya? Ini adalah sebuah apel. Tufah itu artinya apel. Tufah artinya apel. Beda kitab Tuhfah. Misalnya Tuhfah As-Saniyah, syarah kitab Matan Al-Ajurumiyah.
Itu bukan tufah, tapi tuhfah. Kalau tuhfah artinya pemberian. Saniyah berharga. Tapi kalau tufah, apel. Sudah? Ada kitab Syarah Matan al-Jurumiyah dikarang oleh Syekh Ahmad bin Sa'id al-Wusabi. Diberi judul kitab Tuhfah al-Wusabiyah. Pemberian dari orang Wusabi. Maksudnya pengarang kitabnya adalah orang Wusabiyah. Salah seorang pengajar nahu, ahli nahu di Darul Hadis Ma'bar Yaman. Kalau di sini tufah itu artinya apel. At-tufahu faqihatun lazizatun. At-tufahu fakihatun lazizatun. At-tufahu faqihatun lazizatun. At-tufahu fakihatun lazizatun. Coba artikan. Apel adalah buah yang lezat. Apel itu Adalah buah yang lezat. kita artikan itu. Ya. Faqihatun. Boleh juga apel ini ya, karena di atas hadza tufahun. Dia menunjuk sesuatu yang dekat. Jadi boleh juga. Berarti ini kode bahwa ini sesuatunya dekat. Apel ini faqihatun. Faqihah artinya buah. Lazizatun yang lezat. Sudah? Mazalika. Mazalika. Zalika usfurun. Zalika usfur. Apa artinya? Apa Apa itu? itu? Zalika usfurun. Itu adalah seekor burung. Usfur itu burung-burung kecil. Bukan semua burung dibilang usfur. Ya. Usfur itu khusus burung-burung kecil. Apapun jenisnya, yang penting dia burung jenis kecil. Ya. Yang kecil itu banyak ya. Bukan cuma satu burung aja yang kecil. Banyak jenis-jenis burung yang bentuknya memang kecil. Intinya bukan burung bangau. Burung bangau gede. Maka dia nggak termasuk usfur. Paham? Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfur itu adalah ta'irun saghirun. Burung itu adalah burung yang kecil. Burung itu adalah burung yang kecil. Ya. Usfur ini jenis burung. Ya. Dzalika usfur, itu adalah usfur. Terus dia bilang usfur itu adalah burung yang kecil. Sudah? Begitu maksudnya. Paham? Lanjut. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Apa artinya? Al-Arabiyyah ditambah lughah. Al-Arabiyyah bahasa Arab, lughatun adalah sebuah bahasa sahlah yang mudah. Bahasa Arab bahasa yang mudah. Lanjut, al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Jamilah, indah. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Wa mahmudun talibun kaslan. Artikan. Ammar adalah mujtahid. Mujtahid artinya bersungguh-sungguh. Mujtahid artinya bersungguh-sungguh. Wa Mahmud dan si Mahmud adalah talib kaslan. Seorang pelajar yang kaslan. Kaslan itu artinya dia adalah lawan dari sungguh-sungguh. Berarti tidak sungguh-sungguh alias makutu kata orang Makassar. Malas. Man anta? Man anta? Man anta? Man anta? Apa artinya? Siapa kamu? Siapa kamu? Ana talib. Ana talib. Apa artinya? A anta talibun jadidun? Anta talibun jadidun. Apa artinya? Apakah kamu pelajar baru? Apakah kamu seorang pelajar yang baru? Apakah kamu seorang pelajar yang baru? Naam, ana talibun jadidun.
Na'am, ana shadiqun jadid. Ya, saya dapat saya belajar. Ya, saya adalah apa? Seorang pelajar yang baru. Sekarang perhatikan di sini pembahasan kita banyak sekali ya. Ad-Darsutasi pelajaran yang ke-9. Di pelajaran ke-9 ini kita akan membahas beberapa pembahasan. Pembahasan satu, pembahasan sifat pembahasan tentang sifat atau na'tun dan yang disifati atau disebut dengan man'utun. Yang disifati man'utun. Contoh. Hamidun mudarrisun jadidun. Perhatikan kalimat mudarrisun dan jadidun. Jadidun disebut dengan na'at. Mudarrisun disebut dengan man'ut. Nah, sekarang coba fokuskan di papan tulis dulu semuanya. Di sini kita membahas pembahasan terkait dengan sifat atau disebut dengan na'at. Sifat atau disebut dengan na'at. Bilangnya na'at ya, tulisannya na'tun. Na'tun, dibaca na'at. Dan yang disifati. Dan yang disifati atau disebut dengan man'utun. Coba semuanya sebut. Man'utun. Man'utun. Na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut. Na'at artinya apa? Sifat, man'utun yang disifati. Yang disifati. Perlu antum tahu, na'at dan man'ut ini menyebutnya na'at dan man'ut, tapi susunannya man'ut pasti duluan di depan dia. Maka na'at di posisi kedua. Lihat contoh. Hamidun mudarrisun jadidun. Tadi sudah kita lewati nih. Di baris yang lihat di buku panduan, di buku PDF, panduan yang baris yang kelima, halaman 47. Ya, baris yang kelima. Baris yang keenam. Baris yang keenam. Hamidun mudarrisun jadidun. Lihat, Hamidun si Hamid, mudarrisun adalah seorang guru, jadidun yang baru. Di sini kalau kita lihat mudarrisun itu namanya man'ut. Dia yang disifati. Mana sifatnya? Jadidun. Itu sebagai na'at atau sifat. Makanya sifat itu, sifat atau na'at ketika diterjemahkan ada tambahan yang. Kalau mudhaf ketika diterjemahkan tambahan nya. Na'at ketika diterjemahkan ada tambahan yang. Ada tambahan apa? Yang. Makanya kalau diterjemahkan si Hamid
Mudarrisun adalah seorang guru jadidun yang baru. Kalau orang tidak tahu na'at man'ut, pasti dia bilang Hamid guru baru. Hamid guru baru, begitu saja. Tapi beda kalau orang yang paham ya gaya bahasa Arab, uslub bahasa Arab. Maka dia akan menerjemah dengan letter let, lebih lengkap lagi. Si Hamid adalah seorang guru yang baru. Makanya pakai yang. Sekarang perhatikan. Mudarrisun itu yang disifati atau man'ut. Mana sifatnya? Jadidun. Jadidun kan baru. Sifat kan? Baru. Bagaimana sifatnya guru itu? Baru. Sifatnya guru itu adalah baru. Nah, ini satu contoh terkait dengan pembahasan na'at dan apa? Dan man'ut. Sekarang pembahasan kita kedua. Masih pembahasan seputar na'at dan man'ut. Pembahasan kedua. Ini bisa dipindah aja. Ya. Kalau kita pakai papan tulis, dia selalu mengganggu. Di situ aja di depan. Ya baik, nomor 2. Ini pembahasan kita yang kedua malam ini. Ini kaidah. Jika man'utnya, atau pakai bahasa Arab supaya terbiasa. Jika man'utnya muzakkar, maka na'atnya harus muzakkar. Maka na'atnya harus contoh al-usfuru ta'irun saghirun. Lihat, al-usfur ini tadi di baris ke berapa? Ada di baris yang ke paling bawah, nomor 2 sebelum paling bawah sekali. Al-usfur artinya apa tadi? Burung, burung usfur, ya. Ta'irun adalah seekor burung, saghirun. Seekor burung yang apa? Kecil. Nah, sekarang perhatikan. Tadi sudah tahu kaidahnya, bahwasanya ketika na'at man'ut, kaidahnya apa? Harus man'ut duluan, baru na'at. Sifat itu dia datang di posisi terakhir. Yang disifati dulu, baru sifatnya. Paham? Nah, berarti kalau di sini kaidahnya, berarti ta'irun sebagai na'at atau man'ut? Dia adalah man'ut. Kita kasih kode mim. Man'ut. Saghirun, itu na'at atau man'ut? Na'at. Kita kasih kode nun. Lihat. Kaidahnya apa? Jika man'utnya muzakkar, mana man'ut? Ta'irun. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Apa tandanya? Enggak ada tak marbutahnya. Ta'irun. Enggak ada tak marbutahnya. Berarti muzakkar. Jika man'utnya adalah muzakkar, maka na'atnya harus muzakkar juga. Harus muzakkar juga. Paham maksudnya? Saghirun harus datang dengan kalimat saghirun, enggak boleh saghiratun. Karena kan kalau saghirun ini kan muzakkar. Kalau memuannaskannya tinggal tambahkan tak marbutah. Saghiratun. Paham? Kebalikannya. Sekarang kebalikannya. Jika
man'utnya jika man'utnya adalah muannas, muannas artinya dia menunjukkan apa? Perempuan, maka naatnya maka naatnya naatnya harus muannas pula. Contoh. Misalnya contoh sini ya, contohnya al-arabiyatu lughatun sahla. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Atau contoh lain. At-tufahu fakihatun lazizatun. Ya, ini yang paling bawah ini. Ya, coba perhatikan. Jika man'utnya adalah muannas, maka na'atnya harus muannas pula. Contoh, al-arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang sahlah, yang apa? Yang mudah. Saya perhatikan. Lughatun sahlatun. Sudah? Lughatun sahlatun. Lihat susunan na'at man'ut. Yang berdatang paling pertama namanya apa? Man'ut, berarti huruf mim. Kemudian yang datang setelahnya adalah na'at, maka huruf nun. Ini namanya na'at man'ut. Lihat, kembali kepada kaidah yang ada di atas. Jika man'utnya adalah mu'annas, mana man'ut? Lughah. Mu'annas kan? Ada tak marbutahnya? Maka na'atnya datang dalam keadaan mu'annas juga. Makanya datang dengan kalimat sahlatun. Kalau muzakarnya sahlatun apa? Sahlun. Sahlun. Menjadi sahlatun. Kenapa sahlatun? Karena dia adalah sifat atau na'at untuk lughah. Sesuatu yang mu'annas. Kemudian, contoh yang di sampingnya. At-tufahu fakihatun lazizatun. At-tufahu fakihatun lazizatun. Apel itu adalah fakihah. Buah lazizatun. Yang lezat. Kenapa datang dengan kalimat lazizatun? Kenapa pakai tun? Kenapa enggak lazizun? Kenapa lazizatun? Kenapa? Karena dia mensifati sesuatu yang Mana yang dia sifati? Fakihah. Fakihah itu adalah mu'annas. Sudah? Nah, ini terkait dengan pembahasan kita yang kedua. Sekarang pembahasan kita yang ketiga. Pembahasan kita ketiga. Yang ketiga, di sini aja supaya masih masuk nggak di papan tulis nih? Masih masuk. Yang ketiga. Pembahasan kita yang ketiga. Jika man'utnya tidak beralif lam, jika man'utnya tidak
beral, ya, artinya tidak beralif lam, maka naatnya juga tidak boleh beralif lam. Contoh. Contohnya adalah Ammarun talibun mujtahidun. Atau contoh lain yaitu Abbasun tajirun ghaniyun. Coba lihat. Jika man'utnya tidak beral, jika man'utnya tidak beral, tidak diawali oleh alif lam, maka na'atnya juga tidak boleh beralif lam. Lihat contoh. Ammarun talibun mujtahidun. 1, 2. Mana na'at? Talibun apa? Mana na'at? Mujtahidun. Lihat talibun. Ada alif lamnya? Tidak. Maka mujtahidun tak boleh pakai alif lam. Sudah? Nggak boleh pakai alif lam. Sebaliknya, ya, jika ini sebaliknya ini, Abbasun tajirun ghaniyun. Afwan, ini kita baca dulu. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang yang ghani. Ghani apa artinya? Mana man'ut? Tajirun. Mana na'at? Ghaniyun. Sekarang perhatikan. Tajirun itu man'ut tidak beralif lam. Maka ghaniyun juga tidak boleh beralif lam. Kemudian berikutnya. Jika man'utnya beralif lam. Maksudnya dia diawali oleh alif lam. Beral itu maksudnya dia diawali oleh alif lam. Maka jika man'utnya beral atau diawali oleh alif lam, maka naatnya harus beralif lam. Maksudnya apa? Harus diawali oleh alif lam. Contoh. Kita kasih 2 contoh ya. Misalnya contoh yang pertama. Al-mudarrisu atau al-mudarrisun? Al-mudarrisu al-jadidu al-mudarrisul jadidu fil fasli. Apa artinya? Al-mudarrisul jadidu fil fasli. Apa artinya? Guru yang baru itu di dalam mana naat? Mana man'ut? Mana man'ut? Mana naat? Mana naat? Mana man'ut? Mudarris apa? Man'ut. Mana naat? Sudah. Lihat man'utnya. Jika man'utnya beral, maka naatnya harus beral pula. Mana man'ut? Al-mudarris pakai al. Maka al-jadid naatnya juga harus pakai al. Paham ini? Contoh yang berikutnya. Supaya lebih paham.
Kita kasih contoh pakai konteks pertanyaan. Man fil man fil baiti al jadidi man fil baitil jadidi apa artinya? Siapa fil baiti yang ada di dalam rumah al jadid yang baru? Mana naat, mana man'ut? Al jadid apa? Al bait apa? Al bait adalah man? Naatnya mana? Jadid. Lihat. Man'utnya beral al bait. Maka naatnya al jadid. Pakai alif. Nggak boleh dia al baiti jadidin. Nggak boleh. Harus al jadidi. Sudah, ini kaidah ke 3. Lihat nomornya. Nomor berapa? 3. Sekarang yang keempat. Yang keempat. Ini kita agak susah ini karena harus menyesuaikan masuk nggak papan tulis ke kamera. Jangan. Nanti ada yang belum catat. Nanti peserta juga di YouTube komentar kalau dihapus. Nggak boleh dihapus. 4. Ini kaidah yang keempat karena dia ada 5. Untuk na'at yang berakhiran alif dan nun atau untuk na'at yang berakhiran alif dan nun maka tidak boleh apa? Ditanwin. Contoh. Contoh. Mahmudun. Mahmudun. Talibun. Kaslanu. Lihat. Mahmudun. Talibun kaslanu. Antum lihat kaidah yang keempat. Untuk na'at yang berakhiran alif dan nun, untuk na'at yang berakhiran alif dan nun, maka tidak boleh ditanwin. Contohnya perhatikan, Mahmudun talibun kaslan. Si Mahmud adalah seorang talib yang kaslan. Nggak ada Mahmud namanya sini. Nggak ada. Makanya saya bikin contohnya Mahmud. Kalau saya bikin contohnya ini nama yang ada di sini nanti tersinggung. Si Mahmud adalah pelajar yang kaslan. Mana na'at? Mana man'ut? Talibun apa? Man'ut. Kaslanu? Na'at. Oh, loh, kok nggak tanwin? Yang lain semua tanwin. Semua na'at tanwin toh? Kecuali na'at yang beralif lam. Jelas, karena alif lam nggak boleh tanwin. Tapi yang lain semua tanwin enggak? Lihat contoh pertama itu. Hamidun mudarrisun jadidun. Mana na'at? Jadidun. Tanwin? Tanwin. Yang kedua coba lihat. Al-usfuru ta'iratun saghirun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Tanwin? Ketika muannas. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Na'atnya tanwin? Tanwin. At-tufahu fakihatun lazizatun. Lazizatun. Na'at tanwin? Tanwin. Ammarun talibun mujtahidun. Tanwin? Abbasun tajirun ghaniyun. Tanwin na'atnya? Tapi di sini kaslanu enggak tanwin. Kaslanu. Ini kaidah. Ketika naatnya adalah
sesuatu yang berakhiran alif dan nun, maka tidak boleh ditanwin. Lihat di halaman ke-48. Ya, baris kedua. Ammarun talibun mujtahidun. Di situ tanwin naatnya. Wa Mahmudun talibun kaslan, enggak bertanwin. Dan ini berlaku kepada semua isim yang berakhiran alif dan nun. Alif dan nun. Maka dia tidak bertanwin. Sudah? Yang kelima. Yang kelima apa ya? Yang kelima saya diktekan saja. Jika man'utnya tanwin, maka na'atnya tanwin. Jika man'utnya tanwin, maka na'atnya tanwin. Jika man'utnya tidak bertanwin, maka na'atnya tidak bertanwin. Maksudnya tidak tanwin ketika man'utnya masuk alif lam, kan enggak tanwin kan? Kecuali khusus si kaslan ini. Agak lain-lain memang. Tapi cuma dia saja. Sudah? Itu kaidah tambahan saja. Kaidah tambahan saja. Sisanya yang inti cuma 4 ini saja. Ya sudah, ini kaidah naat dan man'ut yang perlu antum jelaskan kalau antum ngajarin orang. Setelah itu semua kaidah ini akan berlaku kepada tamrin-tamrin yang akan datang nanti. Tamrin-tamrin yang akan datang. Ya baik, itu saja. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.